Benua Tianyun, episode 2. Saudara laki-laki. Pria bernama Wang Shu berteriak sedih ketika dia melihat saudaranya mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan putrinya dan mati dalam cengkraman binatang iblis itu. Wang Shu dengan cepat melompat dan meraih putrinya yang bernama Wang Ying dengan seluruh kekuatannya saat dia hendak menghadapi binatang iblis itu. Binatang iblis sialan, aku tidak akan membiarkanmu membunuh putriku. Wang Shu gemetar saat menghadapi binatang iblis ganas yang akan menerkam putrinya. Binatang iblis itu hanya dalam waktu kurang dari sebatang dupa, dia telah membunuh seluruh timnya. Bersiap untuk mati, Wang Shu menyuruh putrinya untuk melarikan diri begitu dia menghadapi binatang iblis itu. Dia akan mengulur waktu agar putrinya selamat. Tetapi saat dia satu langkah menjauh dan menghadapi binatang iblis itu, ayah dan anak perempuan itu menyaksikan sebuah pedang yang turun dari langit dan memantulkan sinar matahari pada saat yang sama menuju ke binatang iblis itu dan mulai melukai tubuhnya. Luka mulai terbentuk di kulit binatang iblis itu dalam satu gerakan cepat dan tidak terdeteksi. Pedang itu memotong cakar dari binatang iblis itu, menimbulkan kerusakan besar dan melepaskan raungan rasa sakit. Tepat ketika mereka bertanya-tanya apa yang terjadi, seorang pemuda perlahan jatuh dari langit di depan mereka. Mengejutkan mereka berdua. Pemuda itu tampaknya berusia 20-an. Kulitnya terlihat sangat bagus, bahkan terlihat sempurna dan mulus. Tubuhnya tampak lebih tinggi dari pemuda biasa. Wajahnya sangat terpandang dan enak dipandang. Dia sangat tampan. Hidungnya agak mancung, alisnya agak tajam. Penampilannya tampak sangat lembut. Tetapi pada saat yang sama, tatapan matanya sangat tajam dengan kedalaman yang akan dapat menarik jiwa seseorang. Di matanya, orang bisa menemukan jejak perubahan tersembunyi dan keputusasaan bersama dengan tampilan berpengalaman dan agak lelah yang tidak boleh ditemukan pada seseorang seusianya. Tetapi ini hanya menambahkan jejak ketenangan dan kedewasaan. Seolah-olah apapun atau situasi yang terjadi di dunia hanya normal baginya. Pakaian pemuda itu sedikit berbeda dari yang biasa mereka pakai. Sepertinya itu kain yang bagus dan mahal. Bahkan Wang Shu bisa merasakan ketenangan luar biasa yang memancar darinya. Aura itu hanya salah satu dari mereka yang bisa berstatus sangat tinggi atau memiliki kekuatan besar. Sikap yang mengesankan seperti itu sulit dipercaya itu akan muncul pada seseorang yang begitu muda. Namun dia berdiri di sana, menatap mereka dengan acuh tak acuh dengan senyum lemah, dengan keyakinan bahwa dia tidak akan peduli apapun yang terjadi, bahkan jika langit runtuh. Sementara di belakangnya, ada pertempuran mengejutkan dari binatang iblis melawan pedang yang sedang terbang, dikendalikan dari jauh oleh pemuda itu yang turun dari langit. Fei Hung memperhatikan kedua orang itu saat pedangnya dengan mudah mengusir binatang iblis di belakangnya. Meskipun kultivasinya saat ini satu tingkat lebih rendah dari binatang iblis itu, bagaimanapun juga, dia adalah seorang immortal yang kuat. Esensi dewanya bukanlah sesuatu yang hanya bisa dihadapi oleh binatang iblis itu. Sementara ayah dan anak perempuan itu sedang mengawasinya dari kejauhan, Fei Hung juga melakukan hal yang sama. Pria itu tampaknya berusia 30-an. Meskipun dia bukan anak muda, dia memiliki rambut hitam panjang, bersama dengan wajah kasar dan tubuh berotot. Kulitnya agak pucat, dan dia sedikit lebih tinggi dari Fei Hung. Tapi tetap saja, dia tampak dalam posisi rendah hati ketika dia melihat Fei Hung. Kultivasi pria parubaya itu berada di tahap ke-8 pengumpulan Qi. Tetapi setelah mendeteksi perbedaan dalam esensi kultivasi mereka, Fei Hung yakin bahwa pria parubaya ini tidak mengolah teknik tingkat tinggi seperti orang-orang di alam dewa. Kemudian, Fei Hung sedikit terkejut ketika dia mengalihkan pandangannya ke arah wanita muda itu.
Wanita muda itu tampaknya berusia 17 tahun dan sudah memiliki kecantikan yang tidak kalah dengan para gadis dari dunia dewa yang pernah dilihatnya sebelumnya. Kulitnya yang putih, agak pucat bersama dengan kulit seperti batu giok di wajahnya, menunjukkan kecantikan yang tidak ternoda oleh nida dunia. Matanya yang gelap bersama dengan bulu batanya yang panjang dan alisnya yang tergambar dengan baik, memberinya pesona yang tampak seperti bunga indah yang sedang mekar penuh di musim semi yang indah dan seperti mimpi. Bibir tipis berwarna merah ceri itu, hidung yang halus dan terstruktur dengan baik. Tubuh yang agak montok itu menunjukkan bahwa dia belum sepenuhnya dewasa, tetapi tubuhnya tetap menunjukkan keindahan yang luar biasa. Sangat mudah untuk membayangkan bahwa ketika dia dewasa, kecantikannya dapat menghancurkan seluruh kota. Meskipun rambut halusnya berantakan, itu tidak bisa menunjukkan kecantikannya. Kultivasinya berada di tahap kelima pengumpulan ki, dan dilihat dari kultivasinya yang agak tidak stabil. Sepertinya belum beberapa hari sejak dia naik ke tingkat itu. Fei Hung hanya sedikit terkejut dan dengan cepat menjadi tenang. Meskipun dia sedikit terkejut melihat keindahan seperti itu di alam bawah ini, dia sudah terbiasa melihat beberapa peri cantik di dunia alam dewa. Fei Hung sebenarnya baru saja lewat di dunia ini dan ingin bertanya di mana dia berada sekarang. Rekan Dao, apakah kalian tahu nama tempat ini atau nama benua ini? Apakah kalian tahu mana kota terdekat? Fei Hung bertanya sambil memperhatikan keduanya yang masih terguncang oleh pertempuran sengit pedang terbangnya barusan. Fei Hung sedikit mengernyit dan mengangkat tangannya saat bilah pedangnya menari dengan cepat di langit dan berhasil memotong leher binatang iblis itu dengan bersih, membuat kepalanya terbang ke samping. Segera, pedang yang bersinar terkena pantulan matahari itu, bersih dari setetes darah dari binatang iblis itu, melayang ke sisinya saat akhirnya ditangkap di tangan Fei Hung. Fei Hung batuk sekitar 2 kali untuk membuat mereka berdua keluar dari keadaan linglung mereka. Tuan, maafkan kami. Kami sedikit terkejut. Namaku Wang Shu dan ini putriku Wang Yi. Apa yang ingin ditanyakan oleh Tuan Muda? Dengan canggung Wang Shu menyapa pria muda di depannya dengan nada hormat. Dia tahu bahwa kekuatan pemuda ini melampaui peringkat legendanya, jadi dia jelas akan menghormatinya. Wang Ying juga mengangguk sambil membungkuk untuk menyambut saat cahaya terang melintas di matanya yang indah. Baiklah, Fei Hung dengan sungguh-sungguh mengangguk sambil terus berbicara. Aku ingin tahu nama tempat ini, atau nama benua ini. Apakah ada kota di dekat sini? Wang Shu tertegun selama beberapa detik sebelum menjawab. Kami tahu bahwa dari leluhur kami, kalau benua ini disebut benua Tianyun, dan nama itu digunakan untuk menyebut tempat kami berada adalah kota Tianyun. Wilayah kota Tianyun adalah satu-satunya pemukiman manusia yang ada di benua ini. Kami belum pernah melihat manusia di luar pegunungan melewati wilayah ini. Hanya ada makhluk iblis yang kami hadapi sejak dulu, yang ingin meruntuhkan kota kami hingga rata dengan tanah. Binatang iblis yang ada di luar kota Tianyun adalah binatang iblis terkuat. Aku hampir lupa, terima kasih telah mengalahkan binatang iblis itu. Aku adalah tuan kota Tianyun. Dan aku takut jika makhluk itu datang ke kota kami, pasti akan menyebabkan kerusakan besar. Wang Shu membungkuk untuk berterima kasih. Bahkan putrinya, Wang Ying, juga ikut membungkuk berterima kasih kepada Fei Hung.